Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobatku Supranto Cah PCT. Ini malam ini tuh saya iseng keluar ke tempat servis HP teman-teman. Jadi ceritanya mic Saramonic saya itu jebol, pernah jatuh sama HP-nya duk gitu ke bawah guys. Dan ininya tuh agak mencong guys. Nah ini si receiver-nya ini mencong, sepertinya soldernya kena. Cuman waktu itu saya, aduh nih udah nggak bisa, udah rusak lah gitu ya. Dan akhirnya saya putuskan, saya beli lagi Saramonic U2 Go. Dan yang terjadi beberapa hari kemarin, mungkin minggu berapa, udah berapa bulan yang lalu tuh nggak tahu, yang satu suka on off gitu guys ininya. Mic receiver-nya gitu ya, on off gitu. Ini juga, ini bukan karena ini nggak cabut. Nah, tadi saya iseng, saya bawalah ke tempat set HP. Karena kalau disentuh gitu guys masih nyala, cuman kalau dilepas mati, ini pasti ada putus solderannya. Cuman saya bawa ke sana, dijawab, wah mas saya nggak berani buka nih, kalau dibuka bisa hancur, takutnya nih keras. Nah akhirnya saya pulang lagi tuh. Saya modal ini, saya nekat aja, rusak dah, emang udah lama nggak kepake juga gitu. Terus, ternyata bukanya gampang sekali teman. Jadi di sini tuh ada garis tuh. Emang ada bekas dikit ya. Ini saya buka aja ke pakai ini dan langsung kebuka pakai cutter ya, modelnya cutter, saya buka dan ternyata langsung bisa. Loh, ternyata kayak gitu ya. Nah, kemarin saya sempat ngubungin Denka, guys. Denka, ini kan garansi resminya sana. Maksud saya nggak garansi pun nggak apa-apa, yang penting bisa dibenerin gitu. Bayar berapa? Ternyata saya WA itu langsung dijawab oleh miminnya, persyaratannya panjang banget. Kartu garansi, terus suruh ngisi form detail panjang gitu. Terus suruh ngevideoin. Saya paling segen ngisi form ini loh. Apa pokoknya detail lagi gitu. Akhirnya ya udahlah, saya mendingan nggak usah lah mbak, ruwet ribet nyariin gitu, karena kecenderungan udah mungkin saya udah buangin segala macem. Tapi sebenarnya kalau saya searching sih kemarin sekilas masih ada, cuman jadi segen gitu. Nah, udah belum tahu di sana ngantrinya, belum apa namanya ya, belum DLL-nya gitu, terus jauh juga. Terus katanya mau garansi non garansi harus ngisi formulir bla bla blanya panjang kali lebar itu. Lah dia lagi ruwet amat ya. Padahal saya nggak, kalau nggak garansi pun nggak apa-apa, saya ke sana, terus saya bayar di tempat gitu, tinggal foto gimana lagi itu ngisi form. Wah, sudah saya putuskan saya nggak mau. Dan akhirnya alhamdulillah ini tadi saya ke sana, akhirnya saya balik lagi karena saya bongkar di rumah bisa, terus saya nggak nyolder kan nggak begitu ngerti lah, dan aku nggak punya alatnya juga. Terus katanya dia ya kalau saya bisa nyolder sih bisa mas, cuman kalau buka saya nggak berani awalnya gitu kan. Saya buka bisa, saya bawa balik ke sana lagi, saya tungguin dia lagi nyervis HP orang. Ya kurang lebih 10 menit 20 menit lah. Terus akhirnya dibuka di sana, solder, mungkin nggak nyampe 10 menit lah nyoldernya. Terus berapa bang? Terserah berapa aja gitu. 10.000 juga oke. Pas udah bayar, waduh ternyata murah banget. Akhirnya saya kasih aja 20.000 teman-teman, dan saya tes tadi udah bisa. Coba kita tes ya guys. Saya cabut si Mixio S16 Pro, saya cabut, saya ganti pakai Saramonic. Bismillah. Tersambungkan mic-nya. Nah ini suara Saramonic guys, ganti ke Saramonic U2 Go yang sudah rusak, yang udah saya bilang udah rusak, nggak kepake, udah lama banget nih. Karena udah saya ganti baru, dan ternyata yang baru malah bermasalah. Jadi si tombol ininya guys, ini pada on off gitu. Waduh, yang problemnya ngaconya, mungkin saya taruh dompet ya, ketekan-tekan atau gimana. Dan alhamdulillah ini bisa lagi, dan Mixio saya bisa jadi secondary choice kalau ada problem gitu ya. Kemarin akhirnya saya putuskan ini si Mixio S16 Pro, cuman ya suaranya ya sampai bedakan lagi ya. Bayangkan yang di depan tadi saya pakai Mixio S16 Pro dan sekarang saya pakai Saramonic U2 Go. Saya baru ngerasain rasanya beda. Wah, pada saat udah berganti ini, wah iya ya, Saramonic memang lebih better menurut saya gitu. Saya lebih cocok ke Saramonic teman-teman. Bahkan kemarin saya udah kepikir, aduh mau beli lagi, cuman kok sayang gitu. Saramonic lagi, karena kan tinggi ya, 1,2 loh. Gara-gara mestinya saya cuman modal 10.000, saya malah beli lagi 1,2, dan parahnya jebol lagi. Dan kemarin nih beli Mixio juga 480-an. Berarti saya gara-gara mestinya cuman benerin 10.000, saya keluar 1,2 plus 400, berarti 1,7-an. Crazy gitu. Keputusan yang ngawur, saya bilang. Wah, ya wes lah. Memang perjalanan begitu teman-teman.
Cuman kalau nggak ada gitu, nggak ada cerita bahwa ternyata Saramonic ininya, receivernya itu kalau misalkan emang kayak cuman kayak solderannya ya bisa dibenerin dan nggak harus ke Denka gitu. Saya kalau ke Denka ya Allah, dengan ngisi form udah jauh ke sana, perjalanannya belum tahu nanti antri macetnya. Aduh, kepala saya udah nyut-nyutan aja. Aduh, mendingan nggak usah kayaknya gitu. Dan Blink 500 saya juga nggak tahu apakah karena receivernya juga itu apa kemarin kabelnya kesenggol terus kalau tak coba tak buka gitu ya, itu bisa dibuka kayak apa apa ya, lubang tombolnya itu ininya kayak giniannya cuman kan dia bulat ya. Itu kayak goyang-goyang, aku rasa sih cenderungnya bisa kayak gitu juga mungkin karena kabel ketarik-tarik kayak gitu ya. Ya coba aja besok tak bawa ke sana moga-moga. Karena receivernya masih bisa semua ya. Transmitter sama receiver itu masih nyambung, cuman nggak keluar suara, guys. Jadi pada saat tak sambungin ke mana ya, ke HP gitu nggak bisa keluar suara. Ini apa lagi, saya bilang kok bisa barengan. Makanya saya putuskan akhirnya yang Saramonic problem, dua yang Blink 500 yang jarang saya pakai ya, itu kadang-kadang karena anak masih kabel ribet gitu loh. Ini nggak saya pakai dan akhirnya kalau saya pakai lagi pas sudah dipakai udah bagus, udah nyaman. Entah kenapa sih tiba-tiba nggak ada suara. Waduh, saya bilang. Dan akhirnya saya putuskan ini, tetapi jujur saya ya biasa pakai Saramonic suaranya lebih clear, pakai ini kayak mendem gitu. Waduh, saya bilang, udah saya mau nekat-nekatan lagi nih, mau nggak mau kayak gitu. Cuma saya sabar-sabar, saya tahan-tahan. Saya iseng, ini apa ya kemarin Saramonic O2 ku saya ini yang lama ini kenapa gitu. Terus saya coba, jangan-jangan bisa disolder gitu. Dari kemarin-kemarin belum sempat-sempat. Nah, akhirnya sore ini tadi barusan saya niatkan, saya ke sana, akhirnya bolak-balik 2 kali dan alhamdulillah ini bisa. Moga-moga ini aman, awet dan akan saya hati-hati makainya karena memang yang rawan di sininya, guys. Saya pun kalau bahkan saya suka tak kantongin gitu. Dengan kondisi nyolok tak kantongin ya mungkin bisa ketekan sono dan sempat kejatuh HP-nya tuh kayak gini, guys. Jadi sempat blok gitu loh. Jadi ya langsung nibanya ininya kenanya nih, guys. Ya itulah pengalaman saya menggunakan Saramonic, teman-teman. Kalau untuk kepuasan ya memang different ya. Saramonic jujur suaranya masih the best. Pilihan terbaik lah gitu ya untuk saya. Dan kemarin saya sempat juga ngintip-ngintip Rode, tapi kok saya belum menemukan Rode yang kayak gini ya, maksudnya yang ada USB Type-C. Ya memang belum diizinkan oleh Allah bahwa misalnya yang Saramonic ini masih oke gitu, masih bisa teman-teman. Dan alhamdulillah masih bisa lanjut lagi gempur konten untuk YouTube, untuk TikTok, untuk Instagram, pokoknya semua nanti untuk gempur-gempur itu teman-teman, untuk belajar ngelapak, untuk bisnis Wonde saya, dan belajar terus berjualan online saya, mempertemukan bisnis teman-teman. Moga-moga ini pertanda baik, Saramonic saya bisa on dan bisa awet sampai nggak tahu kapan, nggak harus ganti-ganti, nahan kosnya dialihkan ke yang lain lebih better teman-teman untuk pertumbuhan yang lain. Terima kasih teman-teman, cerita saya mungkin banyak ngawur, pokoknya jelas intinya adalah Saramonic U2 ku saya bisa hidup kembali, alhamdulillah, dan gak harus beli baru lagi. Dan saya jujur ini suara baru. Oke, Jos.